Ini piye leh mateni? Jadi aku tak gorok mas. Tak gorok apa nih sih? Niki nek napa gulune riyen. Gulune tak gorok sih. Nggih. Terus bar kuwi Lek gorong nggo apa? Meto pisau. Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Marhaban ya Ramadan. Sebelum masuk ke kisah kasus, izinkan saya Bre Ahmad mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, geng, mumet banget ini, geng. Dulu pernah ada kasus siapa itu? Miyako dari Jepang. Terus beberapa waktu yang lalu kita juga pernah bahas kasus pembunuhan Eby Choi. Nah, ini ada kasus lagi, bahkan dari negeri kita sendiri, dari Indonesia, dari Yogyakarta tepatnya. Kasus penghilangan nyawa seorang wanita 34 tahun bernama Ayu Indraswari. Ia ditemukan oleh seorang penjaga Wisma dalam keadaan. Dan gimana kisah kasusnya? So, nggak usah banyak ribet, let's go sat-set. Jadi kisah ini bermula pada tanggal 19 Maret 2023 kemarin. Ada seorang penjaga wisma atau penginapan yang mendapati seorang wanita terbunuh dengan keadaan sudah di kamar penginapan. Lalu ia melaporkan kepada pemilik wisma, kemudian dilanjutkan laporan ke pihak kepolisian. Dan dari olah TKP, polisi menemukan isi perut korban dalam keadaan sudah tercerai-berai dan bagian tubuhnya sudah Selain tubuh korban, polisi juga menemukan barang bukti yang diduga digunakan oleh pelaku pembunuhan ini berupa pisau, cutter, gergaji, dan juga pisau komando atau bayonet. Dan juga dari resepsionis Wisma, polisi mendapatkan KTP seorang pria bernama Heru Prasetyo yang ia adalah yang menyewa Wisma tersebut, kamar tersebut. Dan setelah itu polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Dan di kamar Wisma tersebut polisi juga menemukan KTP si korban. Lalu kemudian polisi menghubungi keluarga korban. Kemudian jenazah tersebut dikembalikan ke keluarga korban untuk kemudian dimakamkan. Nah, keluarga si korban awalnya menduga kalau perbuatan ini adalah perbuatan dari mantan suami si korban, karena keluarga menduga kalau mantan suami si korban tidak terima kalau si korban memutuskan hubungan pernikahan mereka secara sepihak. Tapi ya polisi belum memastikan siapa korban atau apa hubungan pelaku terhadap si korban. Nah, berbekal KTP yang tertinggal di resepsionis Wisma tersebut, polisi melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku ini. Polisi berhasil menemukan tempat mes yang diduga menjadi tempat tinggal pria tersebut. Tapi sesampai di sana, polisi tidak menemukan terduga pelaku. Polisi hanya menemukan surat. Yang surat ini ditujukan untuk keluarganya. Kayak gini bunyi suratnya. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini. Kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf untuk uang, biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Dan maaf untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi atau lari
sebisa mungkin atau lari dari kehidupan ini. Dan di belakang surat tersebut juga masih ada tulisan, "Salam buat keluargaku di rumah. Dan tolong sampaikan aku telah gagal mendengarkan nasihat kedua orang tuaku. Masih ada Wiwit adikku yang bisa kalian nasihati dan jangan sampai seperti saya. Aku sayang kalian. Semoga kita bertemu kembali." Surat tersebut semakin menguatkan dugaan polisi bahwa pria inilah pelaku pembunuhan dan terhadap Ayu Indraswari. Namun polisi belum mengetahui apa hubungannya korban dengan pelaku. Lalu kemudian polisi segera melakukan pengejaran terhadap pria ini. Kemudian ditemukanlah titik di Temanggung, Jawa Tengah. Dan ternyata benar, seorang pria bernama Heru Prasetyo ditangkap dan diciduk di rumah saudaranya di Temanggung, Jawa Tengah. Dan ternyata memang Heru Prasetyo inilah pelaku pembunuhan terhadap Ayu Indraswari. Dan ternyata pelakunya bukan mantan suami seperti yang dituduhkan oleh keluarga si Ayu. Heru Prasetyo tidak memiliki hubungan kerabat atau hubungan asmara sekalipun. Dan setelah diinterogasi lebih lanjut, ternyata hubungannya si Ayu dengan si Heru ini adalah hubungan profesional. Heru mengenal Ayu dari aplikasi Facebook, lalu mereka berlanjut ke aplikasi dating alias aplikasi OpenBO. Dan ini bukan kali pertama Heru memakai jasa Ayu untuk OpenBO. Kowe kenal karo wedoke ket kapan? Ampun, waktu sekitar 2 bulanan yang lalu. Apa? Pacaran apa karo Mboten niku korbane? Hah? BO. Open BO. Berarti wedoke kuwi Open BO. Berapa kali kowe BO dhek? 2 kali. Dan setelah diinterogasi polisi, Heru menceritakan kronologi kejadian yang menyebabkan hingga Ayu kehilangan nyawa. Pada tanggal 18 Maret 2023 kemarin, hari Sabtu, jam 1 siang, Heru menyewa sebuah wisma di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Lalu, 1 jam kemudian sekitar pukul 2 siang, Heru cabut. Terus kembali lagi sejam kemudian, kira-kira pukul 3 siang atau 3 sore, sambil membawa Ayu. Dari yang awalnya Heru menyewa villa dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, Heru memperpanjang untuk sampai besoknya lagi. Dan diperkirakan bahwa di jam-jam tersebut itulah, dari ketika Heru datang bersama Ayu sampai jam 7 malam inilah kejadian naas yang menimpa si Ayu itu terjadi. Jadi setelah masuk kamar, Ayu dan Heru ngobrol-ngobrol biasa, basa-basi dulu. Lalu ketika mereka akan melakukan sebuah pekerjaan yang kikuk-kikuk, tiba-tiba Heru memukul bagian belakang kepala si Ayu dengan besi. Dang! Kemudian Ayu tidak sadarkan diri, lalu Heru Nang kamar mandi mutilasi nganggo pesone gede kuwi kan. Lah ngleti yo kuwi. Cutter enten gunting. Terus getihe Gede kan milite ngene alirane niku. Nek gede enten teng kasur, tapi mpun kula dilapi kali teng lantai. stok lapi. Nggih. Dari pemeriksaan forensik, selain tubuh Ayu yang sudah terpotong-potong menjadi 60 bagian, 3 bagian besar dan 62 bagian kecil-kecil, juga ditemukan luka sayatan di leher Ayu sepanjang 20 cm, lebarnya 4 cm, kedalaman 9 cm. Saat itu Heru punya rencana, dagingnya tak potong-potong, tak cincang-cincang, terus dimasukin ke kloset agar nanti masuk ke saluran septic tank. Tulang-tulangnya akan dibawa menggunakan ransel dan nanti akan dibuang entah gimana. Tapi ternyata dia tidak tahu kalau rencananya ini membutuhkan tenaga yang
cukup besar dan Heru mulai kelelahan, dan di tengah pekerjaannya dan di tengah kesibukannya menyelesaikan pekerjaannya ini, Heru sempat keluar dari Wisma dan pergi ke warung untuk makan mie sambil ia mikir ini gimana ya. Lalu kemudian ia memutuskan untuk cabut dari Wisma, dan potongan-potongan tubuh Ayu ditinggalkan begitu saja. Lalu Heru cabut pergi ke Temanggung untuk melarikan diri. Nah, kemudian malam harinya sekitar pukul 2 malam, penjaga Wisma seperti curiga karena di dalam kamar ini tidak terlihat ada aktivitas, lampunya nyala. Tapi motor si penyewa Wisma tidak ada, tapi dari tadi sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Lalu si penjaga Wisma ini berniat untuk mengintip dari balik jendela. Kemudian terkaget-kagetlah ia melihat ada kepala wanita yang tergeletak di kamar mandi. Kemudian ia mencongkel jendela dan menemukan itu tubuh-tubuh Ayu yang sudah berserakan. Lalu kemudian ia lapor kepada pemilik Wisma, langsung dilanjutkan. Lalu berlanjut melakukan laporan ke pihak kepolisian. Dan motif pelaku melakukan tindakan keji ini tak lain dan tak bukan adalah karena ingin menguras harta si korban. Karena pelaku terlilit utang pinjol 3 aplikasi sejumlah 8 juta rupiah. Akhirnya muncul ide, aku akan membo si wanita itu, lalu akan aku habisi, lalu duitnya aku bawa kabur. Dan Heru Prastio berhasil membawa motor dan juga ponsel si Ayu yang ia jual dengan harga Rp600.000. Selain itu, dia juga membawa kabur uang Ayu di dompet senilai Rp200.000. Dan pelaku mengaku menyesal sudah melakukan tindakan keji ini. Alah. Nah, itulah kisah kasus kita kali ini, gengs. Piye ya? Pusing. Tapi untuk kalian, like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Semoga bisa kalian mendengarkan kisah ini sambil gelundang-gelundung ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Dan saya Bri Ahmad pamit dulu. Wassalamualaikum. Bye.